Mari kita sembah Yesus, tiadanya di hadapan Bapa mulia yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita berdapat di dalam dunia. Menyembah Yesus selama-lamanya. Ada hal yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah memiliki Yesus itu luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Kita hidup masih di dunia, tapi kalau panggilan itu datang, heran saudara, rumah kita akan pindah di surga. Oleh sebab itu syaratnya kita harus bersedia. Biasa dikatakan di dalam podium yang di Taman Simpang, yaitu SDM, 7 KPN Bapak Ibu. Itu adalah syaratnya. Kalau kita setiap hari mengasihi Yesus, cinta Yesus, berdoa, membaca firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, sewaktu-waktu panggilan itu datang, baik, saya siap untuk berangkat. Indah saudara. Oleh sebab itu tugas kita adalah cinta Yesus selamanya. Itu adalah masa depan kita betul-betul akan menuju masa depan cerah. Kita nyanyi lagu nomor 10, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara bisa menghayati lagu ini? Ya, lagu ini sederhana, tapi ini sangat indah. Kita adalah anak-anak Allah. Ya, luar biasa dalam lagu ini. Ya Bapa, aku ini anakmu. Siapa kita saudara? Diangkat menjadi anaknya Allah Bapa di surga. Tapi begitulah saudara, kita menjadi anaknya. Saya kira tidak ada kepercayaan lain yang memanggil Allahnya itu Father. Bapak, aku inilah anakmu. Ya, kalau kita ini anak Allah, berarti kelak besok akan menjadi seperti bapaknya. Oh, luar biasa. Haleluya. Ayo kita nyanyikan lagu ini beberapa kali lagi dengan sukacita. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Wanita saja dari atas, ku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semua katakan ya Bapa.
Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, kalau kita menurut rencananya Tuhan, mumpung sekarang kita masih ada kesempatan, kalau sudah maut itu sudah dekat, kalau jemputan sudah datang, ya kita tidak ada waktu lagi, Bapak. Tapi kalau selama kita ada waktu ini, kami mau berkobar-kobar sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Oh, mahkota sungguh tersedia. Wahyu 22 ayat 12, saudara. Mahkota sudah tersedia bagi orang yang setia mengiring Tuhan sampai ke akhir. Wahyu pasal 2 ayat 10c. Sungguh indah barang siapa yang bersetia akan memperoleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa, saudara. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu terakhir, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Oh, baik, mohon maaf tur dari Deborah. Ya, silahkan bersiap diri. Ya, kita nyanyi lagu nomor 3 sekali, dan tur akan maju ke depan mempersembahkan lagu buat Tuhan. Ya, dipersilakan untuk ke depan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, saudara. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti Tuhan berkaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Iya, dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian perkampungan. Pada malam hari ini kami dari tim Kodorkas Bukit Zaitun akan mempersembahkan pujian buat keluarga almarhum Ibu Laurencia, atau yang saya tahu Tante Alifianuan. Dan pujian ini bisa menguatkan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami akan memujikan pujian Indah Rencanamu Tuhan. Walau ku tak tahu
Bapak Saudara, sebentar kita akan menerima nasihat firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri. Kita ulangi lagu yang nomor 3, hidup ini adalah kesempatan. Selama masih dalam dunia, kita bernapas di dalam dunia, ada kesempatan Bapak Saudara yang belum melayani Tuhan. Mari kita ambil kesempatan. Dan yang biasa masih streaming di rumah, ayo kita datang onsite di gereja. COVID-nya sama Tuhan juga dipergikan. Masa kita mau terus di rumah, saudara ya? Jadi ibadah di rumah. Ayo semua kita beribadah di gereja, ketemu dengan saudara-saudara yang lain. Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25. Jangan meninggalkan persekutuan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Paulus Suryangono, hidup ini sudah jadi berkah. Nanti Bapak Yakub Sutirno maju ke depan. Oh, baik ya, silakan. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan atas anugerah kasih-Mu untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami semuanya berduka karena salah saudara kami. Tuhan telah panggil, tapi kami yakin Tuhan Engkau memanggil saudara kami, anak-Mu pada saat yang terindah dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar bersama-sama kami akan memeriksa sebagai daripada firman-Mu. Tuhan, urapilah kami semuanya, juga khususnya hamba-Mu yang menyampaikan dalam firman-Mu. Berikan hikmat Tuhan Roh Kudus, tapi di saluran berkat untuk kami semuanya. Sehingga Tuhan, kami semuanya istimewa, keluarga yang ditinggalkan, boleh dikuatkan dan diteguhkan imannya dan dihiburkan. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami sambut kebenaran firman-Mu dan mengucap syukur kepada Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Bapak Tuhan yang dilayani Bapak Pendeta Haryanto Yusapa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini tidak kebetulan,
ada maksud rencana Tuhan supaya kita bisa bersedia lebih lagi. Kalau kita melihat Tante Alif Januar memang penuh dengan pergumulan, dan tanggal 2 yang lalu pagi-pagi saya datang ke rumah sakit dan saya nyanyikan selamat ulang tahun. Dia begitu bergembira, dia begitu bersuka cita. Jadi hari Sabtu minggu lalu tanggal 2 saya datang dengan istri, nyanyi, mengucapkan selamat ulang tahun buat Tante Alif dan semangat. Ya, meskipun di tengah penderitaannya ada semangat di dalam kehidupannya. Kemudian saya video call dengan beberapa teman yang lain dan mereka juga mengucapkan, dan akhirnya ada ibu-ibu pun yang datang mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi kita memang tahu kondisinya dan pergumulannya yang lumayan berat. Tapi kita terus kuatkan, kita terus dorong, dan di tengah-tengah pergumulan ini saya melihat gak ada persungutan, gak ada keluh kesah yang diucapkan oleh Tante Alif. Padahal lumayan, pergumulannya lumayan, dan saya pun melihat akhir yang indah dari kehidupan Tante Alif. Saya bacakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ke-8 berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini jelas dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Memang waktu hidup, waktu mulai, waktu berjalan dalam proses kehidupan ini penting. Bukannya tidak, ini penting. Tapi akhirnya ini juga penting. Sebab kalau akhirnya, meskipun dulu ikut Tuhan, dulu mengiring Tuhan, dulu melayani Tuhan, tapi akhirnya tidak diakhiri dengan baik, sayang. Kita melihat kehidupan Yudas, mengiring Tuhan, murid Tuhan, makan dengan Tuhan, kumpul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Kurang apa Yudas? Tapi bagaimana akhirnya? Menyangkal Tuhan, menjual Tuhan, dan hidupnya mati dengan mengerikan. Akhirnya tidak baik, tapi justru sangat-sangat jauh dari rencana Tuhan. Padahal bermula sungguh-sungguh, bermula mengiring Tuhan, tapi akhirnya yang menentukan dia nggak diakhiri dengan baik. Sayang. Sebab itu kita untuk menguatkan Tante Alif ini supaya apa? Di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah sakitnya, jangan sampai imannya goyah. Sebab ketika dalam pergumulan sakit ini bisa macam-macam hal terjadi dalam kehidupan orang yang menderita sakit. Tapi kalau orang itu terus dikuatkan, terus didoakan sampai ke akhir pun dia tetap tahan. Dan gampang, tidak mudah. Tapi oleh karena banyak rekan-rekan yang mengasihi, banyak saudara yang mengasihi, keluarga yang mengasihi, yang betul-betul terbeban dengan Tante Alif, memperhatikan, merawat, mengasihi, mendorong, memberi semangat, sehingga sampai terakhir pun aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Luar biasa. Kalau orang itu sudah mengakhiri dengan pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dengan tetap memelihara iman, akhirnya
tersedia mahkota kebenaran. Jadi kalau kita bisa mengakhiri sampai terakhir dengan baik, jelas sekali janji Tuhan ada mahkota buat kita. Wahyu 2:10 katakan ada mahkota kehidupan. Di sini mahkota kebenaran, dengan kata lain ada pahala yang luar biasa ketika bisa mengakhiri dengan baik. Sebab itu saat ini kita yang mendengar, kita yang ada di tempat ini tidak kebetulan. Lagi tidak kebetulan. Kita diingatkan untuk apa sih? Kita hidup sekarang ini untuk apa? Kita mengumpulkan kerja keras, banting tulang, mengumpulkan perkara-perkara yang fana, uang dan sebagainya, tapi akhirnya kita tahu ditinggal. Sampai akhirnya kita tahu satu titik mati. Lalu buat apa? Hidup ini buat apa? Kalau kita nggak mengerti tujuan hidup ini, kita cuma putar, capek sendiri kita. Tapi kalau kita mengerti untuk apa kita hidup, Filipi 1 ayat 21, hidup untuk Kristus. Jadi ketika kita hidup untuk Kristus, dengan kata lain, apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku pikirkan, ini untuk Tuhan. Sehingga apa? Ada gairah, ada semangat di dalam melayani Tuhan. Sebab kita tahu gak sia-sia apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat buat Tuhan. Wahyu 14 ayat 13 ikut menyertai kita di dalam kekekalan. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, mereka boleh berhenti dari segala kelelahannya, dan apa yang dilakukannya ikut menyertai. Jadi ketika orang itu punya tujuannya hidup untuk Tuhan, dia kerja ini untuk Tuhan, ini buat Tuhan, ini aku lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dicatat. Waktu saya selalu mengingatkan kata Alif, hari ini pokoknya masih bernafas, ada rencana Tuhan untuk berbuah, ada rencana Tuhan kita untuk menghasilkan sesuatu, ada kesempatan untuk menghasilkan pahala. Udah jangan pikir besok-besok, yang penting hari ini aku bekerja buat Tuhan apa. Meskipun sakit, meskipun diranjang, masih bisa berdoa syafaat buat hamba Tuhan, masih bisa berdoa syafaat buat keluarga yang dicintai. Kata Alif, kalau cerita itu begitu lebar, panjang lebar, ceritakan keluarganya, ceritakan saudara-saudaranya, begitu bangga punya keluarga yang begitu indah, saling memperhatikan. Ya seringkali Tante Alif ceritakan, senang, dan dia pun bisa menjadi berkat buat yang lain. Apa? Bukan omelan, bukan persungutan, bukan keluh kesah, tidak. Tapi bagaimana dia bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Itu yang dia kerjakan. Dan ini dicatat. Sampai saat terakhir pun, ketika kemarin jam 1:30, akhirnya roh meninggalkan tubuh. Tubuhnya ada di semin, tapi rohnya 1:30. Manusia berasal dari tubuh tanah, kembali dari tanah, tapi roh kembali kepada Allah. Jadi 1:30 kemarin rohnya langsung kumpul kembali kepada Allah. Ibrani 9:27, setiap orang satu kali mati, sesudah itu dihakimi. Jadi kemarin 1:30 langsung dihakimi oleh Allah, karena Tante Alif boleh tetap setia sampai ke akhir kepada Tuhan. Rohnya seketika saat itu juga dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi 1:30 itu dia menikmati surga sesungguhnya. Seperti apa kita nggak tahu. Dan janji firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, disediakan bagi orang yang mengasihi. Itu surga yang sesungguhnya. Jadi kemarin 1:30 ketika rohnya itu masuk dalam surga itu,
nggak bisa cerita, nggak bisa katakan. Kenapa? Luar biasa senangnya, sukacitanya. Kenapa? Firman Tuhan yang dan amin betul-betul digenapi. Lompat sukacita. Sebab itu saat ini kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan, siapkan diri kita baik-baik. Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah mengiring Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan sampai ke akhir. Biar kita tetap setia. Kalau kita setia sampai ke akhir, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan diberikan kepada kita. Kita tundukkan kepala, kita pujikan. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan yang kekal nomor 17. Pujian nomor 17, namaku di sana. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Saya dan kita sama-sama makin berdiri. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Sekali lagi, namaku di sanalah. Namaku. Nanti saya minta Ibu Bina maju ke depan untuk pimpin dalam doa. Doa yang sudah disampaikan. Kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan Tuhan seluruh keluarga besar Ciali Tuhan. Baik kami yang semuanya mendengarkan Tuhan. Oh Tuhan, karena kami selalu kuat oleh firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan penghiburan bagi saudaranya semuanya, keluarga besarnya Ciali ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan penghiburan malam ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Sampai besok Tuhan, dalam pemberangkatan Tuhan, Engkau pimpin, Engkau sertai semuanya Tuhan dengan indah semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan ucapkan syukur. Terima kasih, haleluya, amin. Jadi Tuhan, silakan duduk. Demikianlah upacara penghiburan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.
baik dan teramat baik bagiku. Semua yang lagi Terima kasih Pak. Terima kasih. Isinya Bapak suara 2 ya tadi? Salah nadanya nggak masuk tadi. Kok hari ini sama dia? Enggak, yang untuk kur tadi isinya Bapak yang suara 2 ya? Betul ya? Bagus. Enak. Tapi nggak masuk sebenarnya dari karena siapa? Anu ya? Ya stylenya nyonya saya itu ada Pak, stylenya siapa, nyanyi siapa yang nggak masuk sebenarnya. Yang kurang umum. Dari saya mau masuk 3-nya nggak nyambung. Oh, nggak bisa ya. Saya kalau suruh ngabur pinter, tapi kalau betul Akhirnya saya berhenti. Jadi sebetulnya nggak pas tadi saya paduannya. apa kurang tinggi atau ketinggian? Pas, mestinya patokannya Erna udah bagus. Oh, Jadi istri saya ngambil, dia punya kebiasaan padu itu dia masukkan. Mestinya stylenya nggak seperti itu. Beda style. Bapak memang paham ya untuk suara nyanyinya ini. Ya feeling. Oh, feeling. Kalau saya ngawur. Akhirnya saya nggak nyanyi karena saya coba dengan yang umum. Tapi lagu, nak makasih banyak ya nak. Ke ketiga dua. Kami jalan ke Pak Lim. Pak Lim Pak Lim. sebelah ya. Ya, ketiga dua. Silakan. Makasih. Terima kasih. Nak, makasih banyak ya nak. Sudah dibawa tadi nak. Yang dari aku sudah dibawa. Bawa nak. Enak soalnya nak. Kasih Tuhan.
iya.
Terima kasih.